selalu rujukannya adalah hadis, diperkuat dengan mubasyirat, pendapat ulama, dan manuskrip-manuskrip yang kita temukan. Jadi selalu harus ada landasan. Walaupun kita bicara sederhana, tidak seperti bicara seorang ulama, tetapi kita bukan orang-orang yang tersesat, bukan orang-orang yang tanpa hujah, namun justru kita lebih mendalam, ya, karena kita diperkuat dengan mubasyirat, pendapat ulama juga, dan juga manuskrip-manuskrip yang kita temukan. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah ternyata pendapat ulama bahwa umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun semakin nyata, benar. Jadi bagi kelompok yang meragukan, ternyata justru sekarang terbukti kebenaran, khususnya 4 ulama besar yang membahas ini. Sejarah utusan Allah selalu terulang out of the box, selalu di luar dari nalar branding pemikiran para ahli kitab. Makanya sejarah para utusan Allah selalu tidak dipercaya oleh umat pada masa. Demikian juga nanti Al-Mahdi, demikian juga nanti Dajjal, selalu out of the box. Seorang mujadid insya Allah akan ditetapkan oleh Allah secara resmi tahun 2024 nanti, dan itu ada di Pakistan, ya. Tanda terpenting kebenaran nyata, ya, itu nanti akan terjadinya Mahamah Kubro, itu yang paling penting saya kira. Kemudian yang berikutnya, terbukti benar apa yang disampaikan bahwa fungsi mubasyirat itu tadi sudah disampaikan berbagai fakta, betul sebagai kabar gembira, peringatan, dan merupakan petunjuk. Alhamdulillah kita sudah bisa memastikan dari hujah yang ada, dari dalil yang ada, bahwa kita pastikan Al-Mahdi itu petunjuknya dalam bentuk mimpi, bukan dalam bentuk yang lain. Karena Rasulullah sudah mengunci dari awal di 14 abad yang lalu bahwa petunjuk yang akan diterima oleh manusia, oleh umat setelah beliau wafat hanya dalam bentuk mimpi. Itu kata kunci. Jadi sehingga kita bisa pastikan bahwa Al-Mahdi itu karena definisinya orang dapat petunjuk, maka petunjuknya dalam bentuk mimpi, bukan dalam bentuk lain, bukan karena baca kitab, bukan karena malaikat Jibril datang, bukan karena yang lain. Bahwa malaikat Jibril sudah mengunjungi Al-Mahdi Muhammad Qasim itu hanya dalam bentuk mimpi, bukan real. Saya sudah bertanya alhamdulillah kepada Muhammad Qasim, karena bekal kita sudah tahu tentang ini, saya coba pancing beliau. Saya khawatir waktu itu mau mengajukan pertanyaan ini, takut Muhammad Qasim keliru menjawab. Sehingga saya jauh-jauh pertama kali ke Pakistan itu, saya khawatir. Ternyata alhamdulillah plong. Saya tanya, brother, apakah petunjukmu itu ada dalam bentuk lain atau hanya dalam bentuk mimpi? Dia katakan hanya dalam bentuk mimpi. Alhamdulillah, berarti benar sesuai dengan dalil yang ada bahwa petunjuk dari Allah hanya dalam bentuk mimpi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Berarti benar. Maka ini sangat menenangkan saya. Seandainya Muhammad Qasim mengatakan ada suara gaib, lalu ada malaikat Jibril datang, ini berarti mirip Lia Eden. Berarti harus langsung kita tinggalkan. Alhamdulillah, ya. Dan jujur saja sekali lagi, saat saya mengajukan pertanyaan ini cukup berdebar karena dikhawatirkan dia menjawab yang lain. Jadi jelas saya kira. Maka jika ada orang lain, bahkan kepada saya pribadi sudah ada belasan yang mengaku Imam Mahdi atau pengikutnya Imam Mahdi, ketika saya mencoba bertanya, pura-pura menjadi orang yang kurang paham
Maka saya tanya, bagaimana petunjuknya, seperti apa dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah penemuan orang-orang yang mengaku Imam Mahdi kepada handphone saya itu ternyata petunjuknya aneh-aneh dan ternyata benar, sehingga membuat kita semakin yakin bahwa memang petunjuk di akhir zaman hanya dalam bentuk mimpi, tidak ada bentuk yang lain. Rekan sekalian, dari berbagai penemuan yang kita temukan dan dikaji setiap pada subuh di sini, alhamdulillah Muhammad Qasim sangat amat memenuhi syarat, sempurna syaratnya untuk menyatakan bahwa inilah sosok Al-Mahdi yang seharusnya memang kita yakini. Kenapa demikian? Baik kelahirannya, ya, yaitu pada musim gerhana matahari dan bulan di bulan yang sama, yaitu pertama kali mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mimpi, ternyata dimiliki oleh Muhammad Qasim. Berarti tepat. Kemudian kemunculannya sesuai dengan hadis akhir zaman bahwa akan muncul dalam usia 30-40 tahun, sesuai. Karena pada saat Muhammad Qasim muncul, itu usia 38-39 tahun ketika muncul di TV Pakistan. Berarti sesuai. Demikian juga dengan rupa dan fisiknya. Alhamdulillah, saya sangat mencermati dan memang luar biasa. Nabi Muhammad SAW memberikan ciri orang paling mancung di antara orang-orang mancung di Pakistan. Jadi ini satu ciri yang agak sulit ketika kita tidak tabayun langsung, ya. Demikian juga namanya, alhamdulillah namanya mirip. Kalaupun ada pendapat dari luar harus sama. Sesungguhnya itu juga benar, karena Nabi Muhammad SAW memiliki hampir 200-300 nama. Salah satunya adalah beliau Nabi Muhammad itu namanya Abu Qasim. Jadi, dan itu nama kunyah beliau. Jadi jangan digunakan oleh orang lain, oleh umat Islam, karena itu nama kunyah beliau. Mungkin maksudnya adalah khusus akan digunakan oleh cucu beliau yang akan menjadi Imam Mahdi.